Ya, ini kita ada set paket PLTS Smart Power Inverter berdaya 5000 watt. Ini pesanan Bapak Muhammad dari Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi Pak Muhammad ini minta spek Smart Power Inverter serta MPPT serta kapasitor bank. Jadi totalnya ini ada tiga item. Nah, ini Smart Power Inverter berkapasitas 5000 watt. Di sini dilengkapi dengan new SPWM Mega yang pengaturannya semua ada di depan, dari sistem charging, sistem ATS, pengaturan suhu dan lain-lainnya. Ini seperti ini dalamannya. Di bagian atas ini adalah sistem ATS, Auto Transfer Switch. Bawahnya ATS ini ada sistem untuk chargingnya. Terus yang di sini ini adalah inverternya tipe low frekuensi. Ini bagian terminal blok ada di pojok kanan. Nah, untuk kapasitor bank coba di nyampe enggak kabelnya? Nah, di depan atau taruh di atas saja, yang paling enggak muat. Jadi untuk MPPT kita menggunakan 2 kali 60 ampere seperti ini. Ini MPPT-nya. Jadi maksimum PV yang besok dapat dipasang itu sekisaran 2800 kali 2, 5600 WP. Jadi satu MPPT ini arus kerjanya maksimum di 60 ampere. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu dulu untuk bagian-bagian inverter ini sebelum kita kirim ke Ketapang, Kalimantan Barat. Yuk. Ini ya Pak Muhammad, unit inverternya kita akan jelaskan dari tahapan inverter. Kita off kan, kita coba dari semua sistem. Oke, jadi semua sistem off, output juga off. Nah, ini PLN 197. Ini gelombang input dari PLN berwarna biru. Jadi untuk langkah pertama cara menghidupkannya, ini ada MCB untuk soft start, kita aktifkan, kita tunggu 5-10 detik biar kapasitor bank yang ada di sini dia terisi dulu. Terus kita aktifkan MCB DC utama baterai, kita off-kan soft start. Ini MCB inverter juga kita on-kan, PLN kita on-kan sekalian, nggak masalah. Oke, jadi output udah keluar PLN. Cuma sini bagian inverter belum hidup karena switch belum kita on kan. Nah, di gelombang output oscilloscope ini dia berwarna kuning. Dia output dari mesin ini yaitu sekarang PLN. Jadi warnanya kuning dan biru ini gelombangnya sama karena yang biru mendeteksi input PLN, sedangkan yang kuning mendeteksi output mesin ini yaitu sekarang output ada di PLN. Kita coba hidupkan. Dia saat kita hidupkan nanti dia langsung akan berpindah ke inverter, itu langsung melalui mode sinkron. Nah, di sini kita juga kasih beban bolam biar kita tahu, ya, ini tahu nanti ada kedip enggak saat berpindah. Oke, kita on kan, kita lihat di gelombang output juga. Nah, jadi output sekarang udah berubah ke inverter, gelombang output dia lebih sinus. Di sini indikator juga berubah berwarna merah, yang artinya dia ada di inverter. Dan beban di bolam pun dia juga nggak ada kedip karena nggak ada persimpangan fase ya. Jadi fase antara PLN dan inverter dia sudah sama. Nah, sekarang kita akan coba sistem ATS dulu. Di sini kita bisa lihat untuk batasan bawah kita di 50 volt, batas atas di 50,2. Sedangkan tegangan baterai kita sekarang adalah 50,3 volt. Nah, kita akan simulasikan sistem perpindahannya. Jadi nanti saat menyentuh batasan bawah sesuai yang kita setting ini 50 volt, tentunya dia akan berpindah ke PLN. Nah, seperti apa responnya di beban bolam ini serta di gelombang output oscilloscope. Oke.
Ini bisa kelihatan ya untuk beban bolam. Yuk kita load beban. Ya, jadi dia udah berpindah ke PLN. Bisa dilihat gelombang output dia tetap sama ya, nggak ada persimpangan, nggak ada pergeseran. Beban di bolam dia juga nggak ada kedip. Nah, saat berpindah ke PLN, tentunya tegangan baterai langsung menyentuh ini full atau menyentuh batasan atas di 50,2 dan dia memerintahkan berpindah lagi ke inverter. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk uji load beban. Kita turunkan PLN, kita matikan aja karena nanti saat kita load beban pastinya dia akan menyentuh batasan bawah dan berpindah ke PLN. 2800. (4.600). Nah ini 4.000. Jadi indikator dia hidup, buzzer juga berbunyi karena ini menyentuh 80% dari kapasitas maksimum. Saat beban di atas 5.500, sistem akan memproteksi. Kita coba tambah beban lagi. Gelombang output di osiloskop dia juga sinus mulus ya, stabil. Oke, nah ini beban 5.200 watt. Oke, 5.500 naik turun. Nah ini 5.500 tambah lagi beban 6.000 off. Dia mendeteksi overwatt ya. Jadi overwatt langsung on lagi sesuai setting yang ada di timer. Nah untuk gelombang output dia juga tetap stabil. Nah, pengaturan semua ada di menu ya Pak. Ini on off inverter bisa dari sini. Batasan bawah baterai, batasan atas EOD untuk emergency, over DC, adjust voltase, AC output, auto on, kipas, buzzer, prioritas, ada inverter, ada UPS. Oke. Hybrid, kalau hybrid sistem charging dapat berjalan. Kalau UPS prioritas di PLN, inverternya sebagai backup saat PLN padam. Standby on. Charging, ini batasan charging kita setting dari sini. Ini temperatur charging juga bisa kita set. Relay ini untuk kipas. Oke, adjust volt AC output. Oke, lanjut ke menu depan. Ini untuk bagian dalam. Jadi di sini ada selektor untuk charging. Ini posisi low ada di angka 1 ya. Low, kalau angka 2 dia medium, ke angka 3 dia high. Nah, ini MCB charging kita juga aktifkan. Kita akan lihat arus charging. Ini ke angka DC, oke. Ini 5 ampere, kita ke tab 3, 11 ampere. Jadi pengaturan charging ada di sini ya. Karena ini tegangan PLN kita hanya di 197 volt. Jadi nanti saat tegangan PLN bagus sampai 220, tentunya sistem charging juga akan lebih sempurna. Untuk MPPT ini kita menggunakan panel ukuran 30 x 40 terpisah biar lebih mudah untuk instalasi serta pengoperasiannya serta kontrolnya. Ini seperti ini ya. Untuk MCB ada di samping ini. Oke. Nah, samping ini ya. Samping kanan bawah. Untuk MPPT seperti ini 2 x 60 ampere
terminal blok ada di bawah. Yang ini dari baterai positif negatif, yang ini dari PV1 positif negatif, PV2 positif negatif, yang pojok adalah grounding. Nah, di sini juga sudah kita kasih keterangan, jadi nanti tidak bingung lagi. Untuk MPPT kita juga tambahkan sistem pendinginan nih, ada heatsink jadi lebih sempurna. Nah, ini ada kipas juga untuk sistem pendinginan. Oke, bisa kita lihat juga dari depan ya. Nah, kalau yang inverter ini kita menggunakan box ukuran 40 kali 60 cm. Terminal juga udah kita kasih keterangan. Ini negatif positif baterai, yang bawah input PLN, yang sebelah kanan ini adalah output ke beban. Trafo Truid juga gede. Nah, untuk jalur kapasitor bank ini ya Pak, jadi kapasitor yang positif kita dapatkan ini heatsink, yang negatif kita dapatkan terminal blok. Kenapa nggak kita jadikan satu di baterai? Karena kapasitor bank ini saat kondisi kosong dia berat banget untuk ngisi tegangan. Jadi kita dapatkan sini biar nanti saat pengisian kapasitor kita bisa manfaatkan lewat sistem soft start, biar baterai yang lithium dia tidak terjadi protek. Nah, untuk penambahan kita ini juga tambahkan untuk sensor suhu ya. Jadi saat suhu di dalam panas, yang kipas yang ini akan aktif sesuai yang kita setting di sini. Untuk kapasitor bank ada di belakang ya, karena kabelnya nggak nyampe. Ini kapasitor bank kita menggunakan 6 kali 150.000 mikro 35 volt. Jadi kita main 2 seri 3 paralel. Oke, ini juga ada covernya nanti yang atas. Nah, seperti ini unitnya. Jadi kapasitor bank ini berfungsi untuk meredam beban-beban induktif atau beban-beban kejut seperti AC, kulkas, mesin cuci dan lain-lain ya. Biar nggak nyampe ke baterai. Jadi mampu diredam oleh kapasitor bank ini. Jadi seperti ini ya Pak Muhammad, unit yang dipesan nanti akan segera kita kirim. Kita packing standar menggunakan packing kayu biar sampai di Ketapang, Kalimantan Barat, unit tetap aman, nggak ada kendala atau kerusakan di ekspedisi. Dan nanti jika ada kebingungan dalam proses instalasi maupun pengoperasiannya, bisa hubungi nomor teknisi kita yang ada di bawah ini. Jadi nomor ini aktifnya cuma di jam kerja. Bagi teman-teman yang ingin custom atau buat sistem PLTS sesuai dengan spek kebutuhan, sesuai dengan dana, bisa juga konsultasi sama nomor kita yang tadi ya. Nah, untuk link produk inverter kita juga bisa kalian lihat di Tokopedia kita yang ada di samping. Bisa lihat-lihat sebagai gambaran harga-harga inverter yang sekiranya kalian butuhkan. Mungkin cukup sekian untuk pengujian unit inverter ini. Sekian, terima kasih.